Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai sistem hukum sebagai bagian dari sistem norma. Berbicara mengenai kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut dengan norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Berbicara mengenai sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma. Yang pertama ada norma moral, yang kedua ada norma agama, yang ketiga ada norma etika atau biasa kita kenal dengan norma sopan santun, serta yang terakhir adalah norma hukum. Keempat, norma kehidupan tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer bagi manusia. Artinya, saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai apa sih itu norma moral. Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hati manusia atau sering disebut dengan istilah hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya. Artinya, setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi neraca pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan atas apa yang diperbuatnya. Jika seorang manusia berbuat salah, akan timbul rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Dan semakin sehat hati manusia, akan semakin efektif kehidupannya karena senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani yang sehat. Oleh karenanya, sistem norma bekerja secara otonom. Artinya, sistem norma bekerja mandiri pada setiap diri manusia. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para nabi dan rasulnya. Alat pengontrol sistem norma adalah janji serta saksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang mengingkar terhadap ajaran agamanya. Seperti halnya norma moral, maka norma agama juga bersifat otonom yang bekerja secara mandiri pada setiap manusia sebagai pemeluk agama. Efektif atau tidaknya pelaksanaan norma agama bagi manusia sangat tergantung pada individunya. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai norma etika atau biasa kita kenal dengan norma sopan santun. Apa sih itu norma etika? Norma etika adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan atau konsensus yang diciptakan oleh dan dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Ukuran norma etika pada dasarnya berupa kepatutan, kepantasan, dan kelayakan yang tumbuh di masyarakat atau komunitas manusia tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atas etika, maka masyarakatlah yang akan memberikan reaksi berupa tindakan secara hukuman. Reaksi masyarakat
terhadap pelanggaran etika yang dilakukan di setiap wilayah atau komunitas tertentu sangat beraneka ragam dan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku atau pada yang telah dibuat sebelumnya. Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental, hukuman pembuangan atau pengucilan bisa diberikan kepada pelanggar norma etika setempat. Adapun pada masyarakat modern saat ini, hukuman terhadap para pelanggar etika pada komunitas tertentu biasanya berupa pemecatan dari keanggotaan. Susunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika pun bisa beragam, walaupun banyak pula norma etika yang memiliki nilai universal yang diadopsi oleh setiap komunitas. Norma etika yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat pengontrol perilaku pada anggotanya, yang pada umumnya menitip beratkan kedudukan manusia dalam posisi yang terhormat. Oleh karenanya, etika selalu berkaitan langsung dengan kehormatan manusia dalam lingkungannya. Etika dalam kehidupan manusia bekerja secara heteronom, artinya efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat ini, etika diadaptasi oleh lingkungan masyarakat yang memiliki struktur sosial atau komunitas provinsi tertentu. Contohnya, masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokterannya. Masyarakat atau komunitas wartawan dengan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, komunitas pengacara dengan kode etik pengacaranya. Para insinyur juga mempunyai kode etik insinyur dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memperlakukan hukum. Dalam hal ini, badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk oleh lembaga-lembaga seperti MPR. Dalam hal ini, ketetapan MPR, DPR atau pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum itu tersebut. Contoh, Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR itu sendiri. Selanjutnya, undang-undang merupakan produk hukum ciptaan DPR dan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah yang memiliki fungsi menjalankan undang-undang. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila melanggar. Sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan sampai dengan hukuman mati, atau berupa denda dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya, norma hukum seperti halnya norma etika bekerja secara heteronom karena pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh interaksi antara manusia yang ada pada suatu negara dan interaksi antara masyarakat dengan penguasa negara tersebut, baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelenggara negara yang lain. Jadi, pengertian dasar dari norma itu adalah aturan kehidupan, dan norma terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, norma moral,
yang kedua norma agama, dan yang ketiga norma etika atau biasa dikenal dengan norma sopan santun, dan yang terakhir ada norma hukum.